Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini hari keberapa ya kita stay at home. Tapi tadi aku keluar rumah, mau nyelinap ke warung. Ke warung masih dalam area sekitar sini, mungkin kira-kira 300 meteran kali ya. Jalannya sepi. Inilah situasi ya jalan sekitar kampus. Sekarang hari Rabu, kosong. Dan aku beli macem-macem, jadi untuk beberapa hari, dan semua yang aku beli ini udah aku cuci. Sampai di rumah aku cuci tangan pakai sabun cuci piring ya, desinfektan, kemudian aku cuci semua yang dibeli. Itu yang diajarin anak-anakku ya. Jadi ini aku tadi beli apa aja ya, aku beli tepung beras. Nih kantongnya masih basah, udah aku cuci. Kemudian ini kelapa parut. Ada dua, aku beli dua kelapa parut ya. Yang satu putihnya aja, yang satu lagi yang termasuk coklat-coklat. Ya. Kemudian tahu, cuma tahu aku nggak tahu cara bersihnya gimana ya. Kantongnya aja yang aku bersihin. Jadi waktu tadi di sana dia masih dalam ember, kena air mudah-mudahan aman. Tapi kan ini nanti dimasak ya. Ini masih aku tutup rapat, dimasukin kulkas, kemudian dimasak seolah terusnya mati ya. Ini timun, jagung. Rencananya sih aku mau bikin bubur jagung sama talam jagung. Talam jagung tapi lupa, beli agarnya lupa. Itu aku tadi kepikir-pikir apa ya yang kurang ya, taunya agar. Biasanya aku bikin talam jagung, aku campur dengan agar bubuk ya. Tapi nggak tahu nanti, mungkin nggak jadi deh bikin talam jagungnya. Ini ubi, seperti teman-teman tahu aku suka banget ubi. Kemarin kita bikin roti ubi. Ini nggak tahu mau diapain nanti ubinya, ini rebus aja. Ini timun, ini terong. Rencananya sih aku mau bikin balado ikan asin sama terong, cabai hijau. Aku memang suka banget sih cabai hijau. Nih ikan asinnya kayak gini, nanti dibeli. Kalau di Padang ini namanya ikan capek, sepat kali Indonesianya ya, bukan sepet loh. Kalau sepet kan agak pahit-pahit ya, ini namanya sape. Kalau di kampungku istilahnya sape tamanuang. Sape tamanuang itu maksudnya ikan sepatnya bengong. Kenapa kebengong? Karena nggak ada yang mau makan. Nah dianggap itu ikan murahan lah gitu ya. Tapi akhir-akhir ini sepertinya ikan sepatnya lagi naik daun, karena di restoran pun ada yang jual. Di restoran waktu itu kita makan di restoran yang lumayan elit lah ya, ada ikan sape balado, kan digoreng ya. Kemudian aku beli mie telur ini. Telur mungkin nanti mau bikin mie ayam, cuma ayamnya belum ada. Bisa nggak sih ayamnya diganti ikan? Nggak tahu deh, nanti kita coba ya. Dan ini pete mau aku masak sama teri. Ini teri
bikin sembalado tanah. Insya Allah teman-teman tahu sembalado tanah, model tanah di Padang itu ngepok. Ini itu campurannya teri sama pete bahan utamanya, kemudian dimasak dengan santan sampai berminyak dan harus pedes, cabenya banyak, tambah cabai rawit. Namanya sambalado ya harus pedes. Tapi jangan keliru loh, di Padang itu yang namanya sambal belum tentu, bukan sambal seperti bahasa Indonesia ya. Sambal itu di Padang artinya lauk. Jadi misalnya nanya, apa sambal hariko? Di apa sambal hari ini? Itu bukan berarti sambal, tapi bisa aja lauknya apa hari ini. Jadi masak lauk apa hari ini. Jadi bisa bikin gulai apa, bisa aja sambal itu masuk rendang, bisa aja gulai. Jadi sambal itu di Padang artinya lauk. Apa sambal hariko? Apa sambal hari ini? Apa lauk hari ini? Bikin sambal apa? Berarti itu bikin lauk apa. Ya, jangan keliru ya kalau ke Padang. Oke, itu yang kuliah. Tempe. Tempe ini kayak seperti wajib ya. Kalau aku belanja kayaknya tempe ini nggak pernah ketinggalan. Karena ini sumber gizi juga. Dan sering aku makan mentah jadi cemilan. Kadang-kadang lagi malas makan aja mentah. Dan ini dulu aku lebih suka tempe daun ya. Tapi akhir-akhir ini aku lebih yakin plastikan, karena ini tutup rapet. Kalau daun masih bisa kebuka-buka, dan kalau dibuka itu dia cepet bulukan ya. Kalau tempe plastikan kayaknya lebih terjamin, jadi walaupun ditaruh di pasar di mana gitu dia masih lebih bersih dibanding daun. Walaupun tempe daun itu kadang-kadang juga yang dijual yang gede itu udah dipotong. Jadi dipotong di pasar dijual sepotong-sepotong, jadi kebuka. Kalau tempe yang plastikan ini mereka ada yang bikin kecil-kecil, ada yang bikin yang gede, jadi biasanya nggak kebuka. Ya, jadi aku beli tempe plastikan. Walaupun menurut aku rasanya lebih wangi, aromanya lebih enak kalau yang pakai daun. Dan ada lagi teman-teman, terong ya. Ada lagi, aku beli tadi sesuatu buah yang udah lama banget aku nggak pernah lihat. Ya, udah lama banget, kayak buah antik ini, buah rambai. Nggak tahu nih tempat lain namanya apa ya. Buah ini sebenarnya asem. Seingat aku nih rasanya asem ya. Dan ini bijinya gede-gede. Dan hati-hati kalau kita makan sama biji-bijinya, itu akan bikin konstipasi. Di buang air besarnya keras, nanti penuh biji. Jadi hati-hati. Ini dibeli karena sentimental aja, kenangan masa lalu ya, kenangan masa kecil. Ini kita makan ini rambai. Ada istilahnya di Padang itu seperti rambai bampehan. Maksudnya kalau rambai ini serangkaian ini, ya ampehan itu artinya dibanting, maka itu akan bertebaran. Jadi dia lepas dari tangkainya akan bertebaran. Ya, jadi kalau misalnya satu kelompok yang terpecah-pecah, terpisah-pisah, mungkin karena perbedaan ideologi, atau mungkin juga karena udah pergi jauh-jauh, udah kepisah tempat bekerja, tempat tinggal, dan sebagainya, mereka itu berserakan, maka disilahkan seperti rambai bampehan. Di orang Padang itu memang kaya dengan istilah ya, ada term-term yang khusus ya, makanya di Padang itu kan ada istilahnya alam tak kambang jadi guru. Jadi apa aja yang kelihatan di alam itu bisa di pelajaran. Contoh aja misalnya kayak alis matanya seperti semut beriring ya, berarti kan ada aja orang yang ngeliatin semut itu beriring kayak gimana gitu ya. Dagunya seperti lebah tergantung dan sebagainya. Nah itu juga maka lihat mungkin rambai itu betul jatuh dibanting, mungkin ada yang kesel dibanting rambai yang seikat akibat tebaran. Jadi seperti itu juga lah kelompok ya, satu grup, satu kelompok yang terpisah-pisah, yang terpecah. Biasanya maksudnya rambai di ampehan itu terpisah karena satu keadaan yang mereka terpisah. Jadi bukan terpisah secara baik-baik, tapi mungkin ada suatu kejadian, keadaan, situasi yang bukan mereka terpisah. Nah, kemudian kalau udah aman disatuin lagi, dikeranjangin lagi ya. Nah, itu kira-kira terminologinya dari seperti rambai bampehan.
Oke teman-teman, itulah hasil perjalananku pagi ini, hasil aku menyelinap dari rumah. Jadi udah berapa hari stay at home, tinggal di rumah. Tadi aku keluar, kita berjalan berdua di jalan yang sepi. Nah teman-teman kan lihat kan hasil syutingan aku tadi, jalan-jalan sepi. Biasanya itu ramai macet, sekarang sepi. Anak UNP, kan aku tinggal dekat kampus UNP, Universitas Negeri Padang, dirumahkan. Jadi mereka belajar dari rumah, tapi kenyataan mereka pada pulang kampung, walaupun nggak semua. Ini memang sepi ya. Dan juga orang-orang sekitar sini nggak keluar rumah, jadi warung-warung juga pada tutup, toko-toko pada tutup, cuma 1-2 yang buka. Kayak tadi kebutuhan sehari-hari yang aku belanja tadi buka ya. Untung jadi dia kayak waserda gitu, warung serba ada. Alhamdulillah ya, jadi aku bisa beli macam-macam. Ini di warung, jadi kayak aku kayak pulang dari pasar ya, padahal ini warung. Ya alhamdulillah. Tadi ya aku agak tersentuh juga ya, kata si ibu itu kan, aku belanja tadi berapa ya, 1.000 ujungnya. Nah itu 80.000, 81, 61 apa berapa tadi. Habis itu kata dia, ya 81, 80 aja ya, aku bilang gitu. Bu, 1.000 itu aku perjuangan aku, menyambung nyawa lah aku ke pasar. Ya Allah, astagfirullah. Tapi dipikir-pikir memang dia bukan hiperbol ya, tapi memang iya kan. Artinya kita nggak mau ke pasar, tapi dia masih ke pasar gitu. Di pasar kan pasti orang rame ya, dan kemungkinan dia terinfeksi juga ada ya. Memang walaupun dia ke pasar tradisional, mudah-mudahan di situ nggak ada orang yang membawa COVID-19. Mudah-mudahan itu hanya orang sekitar orang kampung, yang orang tidak keluar negeri, tidak berkontak dengan orang yang pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat yang ke pasar tadi itu. Walaupun begitu aku agak parno juga kalau ke pasar ya. Itu aja tadi pulang belanja, aku sampai di rumah langsung kerudungnya aku jemur, maskernya aku jemur, karena tahu kan sekarang masker itu susah ya, susah dicari. Jadi ya aku jemur. Habis itu kalau dicuci aku khawatir juga kalau masker kita ini dicuci, tapi udahlah jemur aja, bismillah ya. Kemudian kurungnya juga aku jemur, langsung cuci tangan. Insya Allah aman, insya Allah tadi aku nggak terpapar dengan virus apapun ya. Nah, doain ya teman-teman, semoga kita semuanya sehat, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara kita, bangsa kita, seluruh dunia akan dibebaskan Allah dari virus, dari badai virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu sharing aku pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Oke, nanti kita akan masak, aku akan sharing masakan yang dari bahan-bahan yang aku beli hari ini. Nah nanti aku videoin dan aku sharing ke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.